Selamat siang rekan-rekan, kita akan mulai acara kita siang ini bincang-bincang dengan rekan-rekan galeri. Akan hadir bersama kita Bu Andonowati dari Arts Associates Bandung, kemudian Mas Andi Dewantoro dari Ruang Dini juga Bandung, kemudian ada Freddy Chandra dari Ara Contemporary dan Dira dari Nadi Galeri. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman dan pandangan rekan-rekan galeri ini tentang karya-karya yang berbahan kertas atau berbasis kertas. Mungkin dari ngobrol-ngobrol ini kita bisa mengurangi atau bahkan menghapus ya stigma banyak orang yang punya atau persepsi yang agak-agak kurang positif terhadap karya berbahan kertas. Untuk itu saya minta untuk naik ke panggung bersama saya, menemani saya Bu Aan, silakan. Mas Andi, Freddy dan Dira, silakan. Ini curang banget ini. Ada 3 galeri pemalas dan 1 galeri yang rajin. Jadi kita akan mulai dari yang rajin. Dapat bocoran katanya Bu Aan itu udah menyiapkan bahan presentasi. Jadi tentu aja kita sebentar. Kalau aku mulai dari Bu Aan, yang 3 ini cuma mengiyakan. Jadi harus dibalik. Bu Aan akan kita dengarkan dan perhatikan bahan presentasinya justru terakhir. Jadi kita mulai dari 3 galeri ini, ada yang reputasinya macam-macam ya. Maksud saya reputasi dalam pengertian track recordnya, rekam jejaknya itu beragam. Saya nggak ngomong lama, tapi tentu waktu ada, tapi juga pengalaman mengerjakan segala hal yang berkenaan dengan galeri. Mas Andi itu juga seniman, jadi tentu aja mengelola galerinya mungkin baru, tapi sebagai seniman berurusan dengan galeri, membuat karya dan lain-lain dia udah lama. Dira itu ikut mengelola galeri mungkin baru, tapi masalahnya kan dia lahir di galeri, lahirnya itu loh di galeri. ya kan, dia gedenya itu di ruang galeri, kan gila itu. Jadi pengalamannya juga bisa kita anggap luar biasa. Freddy juga begitu, kita tahu sebelum dengan Ara, Freddy juga sudah bekerja sama dengan galeri boleh disebut namanya ya, nggak apa-apa kan, itu bagian dari bio di Mizuma di Singapura. Saya kira juga banyak sekali teman-teman yang jadi kenal program-program Mizuma, misalnya khususnya di Singapura, yang memberi kesempatan pada seniman Indonesia juga karena ada campur tangannya Freddy. Jadi macam-macam nih, Bu Aan, siapa lagi yang tentu kita semua udah kenal, dari galeri, kolektor, sampai inisiatif-inisiatif yang memperkuat ekosistem seni rupa kita, misalnya BACAA ya, Bandung Contemporary Art Award adalah inisiatif dari Bu Aan juga. Nah, itu pengantar dari saya, pembuka. Kita mulai dari masing-masing nih. Kalau Mas Andi sendiri punya pandangan dari bahkan mungkin lebih spesifik program Galeri Dini selama ini, sikapnya tuh seperti apa gitu terhadap karya-karya yang berbasis kertas atau praktek seniman yang berbasis kertas. Silakan. Ya, pertama-tama terima kasih buat tim Ajakarta, Mas Enin dan semua tim Ajakarta di sini yang hadir siang ini. Ini saya di sini baru ngobrol di sini karena sebelumnya kan
seniman, terus tuh saya running gallery hampir 6 tahun ya. Jadi dengan keberanian sebenarnya karena nggak punya basic apapun untuk mimpin galeri atau ngedirect apapun, terus tuh untuk mengkurasi sesuai dengan taste saya gitu kan, suatu hal yang baru buat saya. Cuman saya mau nyikapin tadi Mas Enin bilang gimana Ruang Dini ke karya kertas. Ya. Sebetulnya Galeri Ruang Dini pada awalnya nggak ada kepikiran, tadinya awalnya nggak ada kepikiran untuk kertas karena saya seniman juga. Saya tuh seniman juga yang materialnya itu kanvas, kemudian main resin, kemudian fotografi juga. Itu fotografi juga kertas, tapi di sini kan lebih luas lagi ya kalau art paper. Terus tuh saya juga mempelajari art paper itu sendiri. Kalau di Eropa ini ngobrolnya jadi yang duluan aja ya, kayak misalnya di Karlsruhe atau di Amsterdam mereka punya art paper sejak tahun 2000 sekian. Jadi mereka udah mulai 2000-an. Udah mulai ada art paper. Kita mungkin di Indonesia tergolong baru karena jujur ya saya sebagai galeri ini saya hanya cerita pengalaman. Jadi kalau ada kolektor disuguhin kertas seperti mukanya itu kayak worry gitu loh, kayak wah nanti gimana nih cara maintenance-nya, maintenance seperti apa. Sebetulnya kalau saya boleh cerita di Ruang Dini sendiri kalau seniman kertas itu kita baru mulai di tahun keempat karena saya sendiri belum berani waktu itu untuk mengambil kertas. Sebagai galeri saya agak takut sebenarnya karena satu namanya galeri itu kan bicara komersial ya, terus sustain. Walaupun pada awalnya kita bicara komersial, tapi di sini kita berpikirnya selain jual tembok, tapi berpikirnya adalah membangun infrastruktur seni, terutama saya membangun seniman. Karena di Ruang Dini itu saya nerapin mentor, terus tuh kuratorial saya sendiri. Jadi kadang-kadang memilih itu memang sesuai dengan taste yang saya jalankan gitu ya. Jadi kalau Ruang Dini sendiri menyikapi kertas, akhir-akhir ini kita bicara yang terakhir aja lah. Kita baru mulai kertas itu sebenarnya dari Mas Nana di Bandung, ada seniman Bandung. Saya ngelihat dia selalu bermain sama kertas, cuman saya sendiri ngelihat dia oke banget dengan sesuatu hal yang baru. Tapi kalau di luar negeri karena dia juga dari luar, jadi saya lihatnya wah lu barat banget gitu. Tapi menurut saya kita bisa subjek materinya kan arahnya ke konseptual gitu. Saya sendiri sebagai seniman jujur saya nggak terlalu konseptual artis ya. Ya memang artis itu berkarya memang pakai konseptual, tapi nggak terlalu berpikir yang blank atau apa enggak. Di sini saya kasih contoh Diva Mesia. Diva itu kita baru bergabung sama Ruang Dini sebagai represent artis. Dia menggunakan benar-benar jadi artis memilih dengan kesadaran dia memilih medium kertas. Jadi menurut saya, artis itu harus ada kesadaran untuk memilih suatu medium di awal karirnya. Contohnya Diva ini. Jadi dia memang sejak awal dia memilih medium itu kertas. Jadi saya memang pas ngeliat, ini kanvas ya, kertas mas. Oh gitu ya. Saya wah kertas itu fragile lah, apalah dalam pikiran saya. Tapi saya lihat, harusnya kita nggak boleh gitu nyikapinya kan. Makanya saya banyak coba belajar juga, kan saya masih baru ya di sini, saya lihat juga di luar itu ada apa sih. Nah itu art fair tadi berlandaskan art fair di luar itu saya lihat mereka sudah mulai kertas. Bahkan museum sekalipun bisa kita cek kayak misalnya MoMA sendiri sama museum Met Museum, mereka mengkoleksi kertas itu kalau dicek ya bisa jutaan. Sedangkan lukisan atau apapun itu berbentuk patung itu 3.000. Jadi kita lihat apa? Berarti kan orang luar itu sangat terbuka sekali dengan medium gitu. Kenapa kita mesti takut gitu kan? Jadi Ruang Dini sekarang udah mulai masuk beberapa seniman yang berbasis kertas. Bahkan saya sendiri pun eksplorasi kertas juga. Jadi seniman itu bolak-balik aja. Contoh Mangmul. Nah, Mangmul ini kalau kita lihat, Mangmuliana ini kan dia mulai dari stitch, mulai dari benang apa. Terus saya bilang, kamu eksplorasi lain nggak? Ya, dia cobain kertas. Nah, dia cobain, tapi ini Mangmul ini berbanding terbalik dengan seniman-seniman lain. Jadi dia mulai dari sini sebagai main, ini eksplorasi. Jadi seniman itu dibagi dua.
utama atau eksplorasi. Kalau saya di kertas tuh eksplorasi, karena kenapa? Ada yang nggak bisa dikejar di kanvas. Jadi ada beberapa yang belum selesai. Jadi berpikirnya ini selesai atau enggak itu seniman yang punya statement. Jadi kalau saya pikir seniman ini kertas atau enggak, ya contoh seperti Mas Edi Hara misalnya. Mas Edi Hara ini kan kertas. Ini kertas, tapi dia juga kanvas. Nah, ini kita bisa simpulkan bahwa Mas Edi Hara sendiri kan dia mengadakan riset atau suatu hal yang memang nggak dikejar di kanvas. Contohnya, apakah itu menyangkut dari diverse-nya atau konseptualnya. Nah, itu saya pasti artisnya yang lebih tahu dari itu. Jadi menurut saya bahwa kertas itu sebenarnya equal dengan karya lain. Kalau menurut saya, dari Ruang Dini sendiri kita sudah mulai represent kita kertas gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Dira persoalannya sama gimana? Ketika Galeri Nadi kita tawarkan untuk berpartisipasi dengan ke Art Jakarta Papers dengan syarat kan bahwa karya yang dibawa itu harus berbasis kertas gitu. Itu gimana? Pilihan langsung ada dan nama-nama senimannya langsung terpikir. Silahkan. Iya, jadi selamat siang. Sebenarnya dari Nadi sejak dulu itu tidak pernah memisah-misahkan medium sebenarnya ya. Jadi kita tidak pernah mengkhususkan kita di kanvas atau mengkhususkan diri di patung ataupun di paper. Jadi semua dari awal ya tergantung dari selera awalnya dari selera Pak Bian tentunya. Dan selera beliau juga ya selama apa yang menurut dia bagus, menurut dia estetik, ya itu yang dia pamerkan di Galeri Nadi. Jadi ketika ada undangan untuk ikut serta dalam Art Jakarta Paper ini, kita dari Nadi juga sangat senang ya, karena sebenarnya sejauh ini belum ada ya di Indonesia juga yang platform yang dikhususkan untuk karya-karya medium kertas itu sendiri. Dan sebenarnya juga memang kalau dilihat dari segi kolektor dan segi market gitu ya, peminat itu masih lebih banyak di kanvas dan juga di objek atau patung. Tetapi bukan berarti bahwa karya kanvas atau objek itu levelnya di atas karya dari kertas. Menurut kita juga karya kertas itu mempunyai value tersendiri dan itu juga harus diperhatikan juga gitu loh. Karena juga bisa dilihat di Art Jakarta Paper ini kita juga sengaja untuk tidak melakukan pre-sale. Jadi kita tidak menyebarkan katalog kita ke kolektor-kolektor customer base Nadi karena kita ingin tahu animo masyarakat sebenarnya. Bagaimana animo masyarakat menanggapi Art Jakarta Paper ini sendiri. Dan sehingga ya bisa dibilang penjualan kita selama 3 hari ini ya, itu semuanya berasal dari walk-in gitu. Tidak ada yang dari PDF langsung melalui WhatsApp membeli, itu tidak ada. Jadi semuanya walk-in dan membeli di tempat gitu. Jadi menurut saya ya ini sesuatu yang sangat luar biasa dan menurut saya mungkin ini Art Jakarta Paper ini boleh juga dilanjutkan ke tahun-tahun ke depan kalau menurut saya. Thank you. Oke. Freddy ya. Tadi saya menyinggung sedikit bahwa Freddy punya pengalaman tentu saja bekerja di luar ya sebelum dan sekarang sudah mulai di ARA. Langsung kelihatan juga ya di ARA contemporary pilihan-pilihan karya bahkan senimannya itu sudah sejak awal istilahnya Andi tadi itu memilih dari awal memang paper base ya. Ada Irfan Hendrian, ada Iwan Effendi, ada karya Aurora yang sekarang Agan ya berbasis foto tapi juga intinya kadang-kadang kalau printed ya on paper. Hubungannya dengan pengalaman Freddy sebelumnya, jangan-jangan Freddy itu memulai dengan semacam ada cultural benefit karena dia bekerja bersama dengan seorang galeris dari Jepang dan dalam tradisi katakanlah sosial budaya Jepang, Cina atau Korea yang pokoknya yang oriental sono itu kertas itu justru premium ya, nggak ada itu pandangan stigma terhadap kertas itu justru sebaliknya, kertas itu punya tempat sangat khusus dan penting. Apakah itu ikut mempengaruhi cara pandang kamu gitu, Fred sebagai galeris terhadap karya kertas atau memang kamu melihat bahwa
praktek seniman-seniman kita, seni rupa kontemporer kita yang berbahan kertas itu memang sudah sampai ke tingkat yang harus dapat apresiasi yang sepantasnya gitu. Sebenarnya dari kita di arah kontemporer sebenarnya nggak pernah ngelihat kertas itu cuma sekedar sebagai medium. Jadi pemilihan media itu dimulai dari obrolan kita dengan seniman, seniman punya konsep, kenapa kemudian dari konsep kita lihat mediumnya apa gitu. Jadi bukan medium dulu baru konsepnya. Jadi selalu kita kalau saya, Megan, Danti dan seniman harus berdiskusi, kita diskusiin konsepnya dulu, baru ke mediumnya gitu. Jadi bukan tidak dibalik malahannya. Ya pemilihan kertas itu memang adalah bagian dari konsep itu gitu. Bukan karena kertas harus lebih gampang bawa dan segala macam, enggak seperti itu. Jadi memang kayak seperti di Art Jakarta kali ini memang kita lihat ada Aurora yang mengubah stigma pandangan terhadap kertas itu sendiri, kemudian ada Irfan Hendrian tadi Mas Enin sempat ya di galeri sama di sini ngasih lihat gimana sih kertas dengan kerapuhan dan segala macam bisa ngomongin situasi politik atau situasi kehidupan sosial di kita saat ini gitu. Jadi enggak, ya dari awal kita selalu ngomongin konsepnya dulu, konteksnya dulu, baru ke mediumnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Redi. Kita lanjut ke Bu Aan nih yang pengalamannya dan macam-macam dan udah menyiapkan PDF. Jadi sebelum nanti saya punya bahan pertanyaan yang lain. Silakan Bu Aan, kita minggir atau gimana nih Bu? Enggak usah. Terima kasih banyak, terima kasih untuk Art Jakarta yang sudah mengundang saya untuk terlibat dalam first talk ini. Ya, saya sebenarnya kemarin dikasih tour tentang talk ini. Dan saya coba untuk mempersiapkan talk ini tadi malam. Jadi presentasi ini sebenarnya saya persiapkan tadi malam. Nah, pertama di tour itu ada program, ada constraint, kemudian ada narasi apa yang pernah kita bangun, dan kemudian saya selipkan tentang sustainability. Nah, sebagian besar talk ini lebih banyak ke picture daripada teks, ini mungkin satu-satunya teks. Nah, saya mulai dengan program kami pertama kali yang berkaitan dengan paper itu tahun 2007 ketika saya melakukan exchange mobil dengan exchange plate-nya Tisna Sanjaya. Nah, waktu itu saya mencoba mengimport kertas dari Jerman dan kemudian ink dari Prancis dan membuat temporary etching studio di Bandung dengan Deden Nurrahman sebagai printmaker. Nah, saya kemudian mengambil kira-kira 75 plate etching Tisna dari Jerman untuk saya bawa ke Indonesia. Karena waktu Tisna belajar di Jerman, itu etching platnya ditinggal di Jerman. Etching platnya luar biasa, seperti Menghajar Picasso, Pesta Pencuri, Pring Reketek, Teater, dan sebagainya. So amazing. Nah, waktu itu saya membuat, karena saya nggak jelas nih, Tisna kan bukan seniman yang disiplin. Jadi nggak jelas sebenarnya berapa yang sudah di-print, artist proof-nya udah berapa yang di-print. Nah, tapi waktu itu saya memutuskan bahwa dari 75 plate tersebut, saya membuat 6 kopi untuk masing-masing, sign and number. Jadi ada 2 edisi, 2 artist proof, 1 archive copy, dan 1 exhibition copy. Ya, nah kemudian tahun 2008 saya mengorganisasi pameran Tisna Sanjaya di Galnas yang judulnya Idiokrasi. Waktu itu pamerannya dinilai sebagai pameran terbaik di Indonesia oleh majalah Tempo dan Tisna dipilih sebagai
seniman terbaik di Indonesia waktu itu ya. Tetapi bukan berarti marketnya jalan ya, marketnya nggak jalan gitu. Nah, marketnya nggak jalan sama sekali. Nah, constraint-nya apa? Saya pikir waktu itu constraint-nya adalah karena seniman tidak disiplin mengenai edisi. Jadi kolektor merasa sebenarnya ini udah di print berapa sih gitu. Nah next ini pada dasarnya beberapa poster waktu itu, kemudian contoh etchingnya yang sangat menurut saya luar biasa. Next. Nah ini juga constraint kedua nih. Saya selalu memamerkan di banyak sekali, mau art Jakarta, mau art apapun saya selalu pamerkan Tisna Sanjaya. Nah ini constraint kedua nih, constraint itu is not about the number of edition, tetapi bahwa kolektor ini nggak tertarik pada social political theme. Menurut mereka, aduh ini berat, ngapain berat-berat gitu. Dan ternyata mau edisinya 5.000, mau edisinya 1.000, mau itu kayak poster, nggak masalah. Asal easy to digest, beautiful on the wall, dan sebagainya. Nah itu yang kemudian saya merasa, wah salah market ini ya, salah melakukan sesuatu. Tapi saya itu punya koleksi Tisna Sanjaya itu mungkin ribuan kali ya, mungkin ribuan. Jadi saya selalu promote bahwa tim nggak masalah, tema nggak masalah, edisi kan udah saya kasih tahu bahwa kita cuma create 6 edisi. Tapi mau nggak mau, saya merasa harus melakukan sesuatu yang lebih daripada traditional printmaking. Nah kemudian waktu itu next kita membuat Bandung Contemporary Art Award. Dan saya memutuskan sesudah itu untuk memanage Mujahidin Nur Rahman yang basisnya adalah paper. Nah next. Nah ini pada dasarnya saya mencoba untuk membangun konteks building narasi tentang paper. Nah ini pada dasarnya salah satu instalasi dari Mujahidin pada tahun 2016 di Art State Singapura. Nah waktu itu hari pertama banyak sekali yang merasa amazed dengan seluruh booth yang instalasinya semua terdiri dari paper. Hari pertama ketika pembukaan Art Stage, ini rahasia tapi sekarang saya umumkan rahasianya. Hari pertama sesudah pembukaan Art Stage, all sold. All sold. Nah tapinya nih, ada tapinya. Saya karena udah sold kan, saya pulang dong ke Indonesia, ngapain sih nungguin lagi. Staff saya aja yang nungguin kan, semuanya udah sold kok. Nah waktu saya udah di Indonesia nih, saya ditelepon oleh Hera nih. Katanya ada kolektor dari Belgia yang ingin membeli tapi maunya seluruh instalasi. Ini saya jual waktu itu piece per piece ke beberapa kolektor. Nah karena dia mau kolektor Belgia itu maunya semuanya dan maunya the whole installation lah ya. Karena dia terkenal, kolektornya ini terkenal, saya cancel dong semua sale. Saya cancel, bahwa semua sale-nya saya cancel. Nah udah saya cancel, saya nggak ada sale kan, kecuali saya harus following him up kan. Nah udah following him up, padahal udah yakin banget bahwa mau dibeli nih. Ternyata nggak jadi dibeli, coba. Nggak jadi dibeli. I do not dare to tell anybody. I do not dare to kontak kolektor yang udah beli pieces. Ya, nggak deh dong, nggak. Masa katanya udah
sold, terus mau dibeli kolektor besar, terus ternyata nggak jadi kan, Pak, nggak bagus untuk kesenimannya kan. Nah itu sangat, waktu itu benar-benar I feel so bad, karena yang namanya Artstate Singapore kan bootnya mahal. Jadi kita loss dari fully cover into zero, minus. Ya. Nah, tapi building narration kan. Nah, kemudian ini back to stubbornness. Saya itu orangnya stubborn. Jadi 10 tahun kemudian saya membuat pameran Tisna Sanjaya lagi. Nah, back to etching yang pada dasarnya traditional etching. Tentu saja nggak berhasil, ya. Tentu saja nggak ada penjualan. Tapi saya happy lah. Saya happy karena pada dasarnya pamerannya itu super appreciated. Everybody think that is a very nice pameran. Nah, beberapa pamerannya sebenarnya salah satu instalasi ini saya pinjam dari M Plus Museum. Kemudian yang di ujung sana saya pinjam dari Macan. Sisanya pada dasarnya I finance the pameran Tisna Sanjaya. Next. Nah, ini pamerannya saya pikir sangat menarik, sangat beautiful, sangat ekstravagan, tetapi ya tentu saja no real interest to collect ya. Back I collect them. Nah, ini pada dasarnya wrong context nih. Wrong context karena nggak beautiful, nggak easy to digest, nggak ada kaitannya dengan edisi karena edisinya waktu itu 10 masing-masing. Nggak ada kan kaitannya dengan jumlah edisi. Ya, tetapi wrong context. Next. Nah, karena itu aku pikir gimana ya untuk promoting work on paper. Nah, during COVID tahun 2020 sampai 2023 nih, aku nggak punya kerjaan, nggak ada pameran. Bulan ini nih saya punya 5 pameran. Di Salihara, di Ranusa, di Lawangwangi, di Hybridium, dan di sini. Nah, nggak ada kerjaan during COVID. Aku buat, sebelumnya saya buat Hybridium. Hybridium itu pada dasarnya awalnya menginisiasi seniman-seniman kita untuk residensi di Devto. Selama 2 tahun setiap bulan kita kirimkan 1 seniman untuk bekerja di Devto di Ubud. Nah, kemudian kita buat juga tarung grafis waktu itu, pertarungan grafis antara Jogja, Bali, kemudian kita coba untuk bikin mirror of print dan sebagainya. Aku pikir lama-lama saya punya 4.000 kali, 4.000 atau 5.000 work on paper. Tapi enaknya work on paper you can sell. Kalau kanvas digulung juga susah. Kalau paper ditaruh di shelf gampang. Jadi 4.000 punya 2 shelf, arsitek itu nggak kelihatan, ya tinggal masukin shelf aja. Nah itu kolektor paper itu bagusnya you can put in the shelf yang seperti arsitektur itu. Dan sangat minim storaging. Nah, bagus itu. Aku pikir ya, sangat minim storaging, kalau suka dikeluarin lagi dan sebagainya. Nah, next. Nah, yang terakhir nih, pada dasarnya, aku pikir ya, kok setiap kali pameran I collect myself ya. Nah, gimana nih untuk sustain? Nah, saya mengubah tahun 2025 itu new face of Artsociate. Artsociate bukan lagi a brand for art, tetapi it's a brand for art, hospitality, and property. Jadi saya connect pada dasarnya dari awalnya artist management, saya adding estate management, bulk management.
misalnya seniman yang udah meninggal, terus keluarganya nggak bisa manage dia. Ya I manage seluruhnya lah, tapi I manage seluruh estate dengan perjanjian tertentu. Jadi saya mulai Lian Sahar, I bought everything, ya, 150 pieces of art, paperwork. Atau misalnya Gesidarta, we make agreement with the family and etc. Nah, kemudian I try to connect to institution. Nah, saya berkali-kali, I donate lah ke Galeri Nasional, mau apa? Mau work on paper apa? Mau Lian Sahar, I give the best. Mau Tisna Sanja, I give the best. Nah, tapi nggak ada gimana nih follow up-nya, saya nggak ngerti ya follow up-nya, tetapi I'm willing to donate my best collection to Galeri Nasional, to institution. Nah, tapi gimana sustainnya, try to connect to hospitality and property. Jadi ya saya pajang sendirilah. Ya, nah next, nah ini sebenarnya contohnya kita buat pameran yang berkaitan dengan banyak sekali berkaitan dengan paper. Next, nah ini juga kita buat Galeri Gesidarta di Lawangwangi khusus sebagian besar tentang paper. Next, nah ini banyak sekali paper-paper dari Gesidarta. Kemudian next, ini pameran tentang Lian Sahar ini. I manage the collection of Lian Sahar at the moment. Dan Ucok setuju untuk menerima donation kami yang berkaitan dengan Lian Sahar untuk Galnas. Next, nah ini karya ini ada Pak SBY ini ya. Nah itu salah satu yang dipilih Ucok untuk Galnas. Next, nah ini juga di Salihara kita berusaha untuk sekarang saat ini di Salihara. Nah ini di Neranusa, ini kemudian juga ada pameran-pameran kami yang lain. Saya pikir, ini terakhir saya mau membuat, ini mimpi, kalau saya mimpi itu selalu saya ungkapkan biar terjadi. Ya, jadi mimpi terakhir nih, mimpi terakhir ya. Saya punya 130 hektar tanah di Pangandaran dan saya ingin membuat Art Land Biennale yang selalu berkaitan dengan paper dan sebagainya, mungkin Juni tahun 2028 ya. Dan ini pada dasarnya tanahnya kita namakan proyeknya Eco Design. Next. Nah ini sangat menarik sekali ya. Kalau ada mau teman-teman Art Jakarta mau ke sana, saya ajak deh ya. Nah ini menarik sekali kan. Nah saya terkejut sebenarnya kali ini di Art Jakarta is amazing. Booth saya, aku bilang ke Tom, booth saya jelek sekali ya gitu. Tom juga bilang, ya terlalu crowded. Aku sebenarnya nggak pernah bikin booth seperti ini ya. Tetapi sale-nya bagus loh. Dan karena itu, I will join next Art Jakarta paper. Terima kasih Bu Aan sudah berbagi cerita dan pengalaman. Resepnya tadi dari beberapa pengalaman Bu Aan tuh banyak sih yang bisa kita ikuti. Yang paling repot cuman yang properti tadi Bu. Ini yang 3 pasti mikir, waduh tanah sekian hektar. Kalau stubborn bisa lah. Kalau cuman bandel dan keras kepala sanggup lah, bisa lah. Gitu. Tapi kalau properti 160 hektar berat ya. Ngambil karya seniman 600, waduh berat juga itu. Tapi konsistensi Bu Aan lepas dari berbagai pengalaman tadi itu, yang paling berharga saya kira konsistensi itu ya Bu ya. Itu dan sekarang ternyata itu membuka jalan pada semacam strategi yang akhirnya Bu Aan pilih ya, misalnya menjadi memunculkan gagasan untuk
artis estate management itu mungkin juga karena pengalaman Ibu mengoleksi sedemikian banyak ya, perlu strategi khusus kemudian kan pengelolanya. Oke, pengalaman Bu Aan rupanya tidak terlalu, justru positif tadi ya dari segi storage dan segala macam. Tapi saya pengen balik lagi nih untuk kita dengerin Andi tadi menyebut justru pengalaman dia rupanya stigma si kolektor masih ada ini. Apa sih pengalaman terburuk dari teman-teman urusan berurusan dengan katakan kolektor gitu berkenaan dengan karya yang berbahan kertas ini? Apakah technical constraints-nya itu benar-benar kan orang mendengarnya aja begitu ya, semacam stigma umumnya itu begitu. Saya pengen tahu juga secara spesifik sebenarnya apa sih gitu problemnya gitu. Mungkin Fred ada pengalaman? Nggak ada sih ya, karena kita selalu coba ngedukasi ke kolektor kita juga selalu discuss banyak sama seniman kita. Dengan tim di galeri juga, jadi seniman tuh harus tahu penggunaan kertasnya juga, kertasnya apa, treatmentnya seperti apa, bagaimana cara mendisplay dan mempresentasikannya, handlingnya. Kita dari galeri juga ngerti cara untuk ngehandlingnya, framing dan ya masang dan segala macam. Ya, kolektor juga kita kasih edukasi juga, maksudnya infokan untuk gimana cara itu nyimpennya, kemudian sinar matahari dan segala macam, kelembapan. Ya kalau dari salah satu dari 3 poin itu nggak kecapai, pasti ya semua karya mau patung mau lukisan juga tetap akan rusak gitu. Itu aja sih. Ya. Dira mungkin kalau soal yang sama punya pengalaman apa? Kalau pengalaman buruk sih gimana ya? Dulu sebenarnya kita pernah ada kolektor, mungkin udah beberapa waktu yang lalu sebenarnya. Dia pernah mengkoleksi karya print waktu itu dari Nadi. Karya print, cuman setelah beberapa waktu itu printnya lama-lama tintanya memudar sebenarnya. Memudar dan mungkin sudah ya cukup parah lah memudar ya. Jadi mungkin sudah tidak bisa teridentifikasi juga waktu itu. Dan kemudian ya dia bertanya kepada kita juga, ini bagaimana kalau terjadi seperti ini. Cuman Itu konsepnya. bukan konsepnya seperti itu. Cuman emang ya itu ternyata waktu itu ada mungkin salah penyimpanan atau salah storage seperti apa, sehingga ya mungkin dia ditempatkan di terlembab atau terkena matahari, kita juga kurang tahu tempat penyimpanannya seperti apa. Tapi akhirnya ya itu juga merupakan salah satu hal penting ya sebenarnya untuk diinformasikan, diedukasikan kepada kolektor sebelum dia membeli karya yang berbasis paper tersebut. Karena ya sebenarnya seperti kata Freddy, mau karya apapun itu jika penyimpanan dan cara handlingnya tidak benar ya semuanya akan rusak pada waktunya gitu sebenarnya ya. Iya, seniman pun juga harus tahu. Ya, kalau Andi itu pengalaman tadi kalau ketemu kolektornya belum apa-apa udah bilang, waduh kertas ya repot. Repotnya itu apa gitu? Atau Andi sendiri pengalamannya lantas ngobrolnya diarahin kemana tuh? Gimana tuh? Sebetulnya kalau pengalaman yang banyak mengenai kertas sebelum, karena kan kita galeri baru, terus saya juga seniman kan memang banyak ngelihat temen juga kertas, cuman kadang-kadang sejujurnya orang Indonesia itu kayak ngelihat kertas tuh, tau lah mungkin ya. Kalau saya kan jujur-jujuran aja, misalnya ini kertas gitu, mikirnya selalu gampang rusak, fragile, udah. Nah gunanya galeri sendiri buat edukasi itu, kayak mereka bilang tadi. Jadi galeri nggak harus jagoan juga ngerti teknik kertas juga, nggak usah. Senimannya harus ngerti banget, tapi galeri juga baca. Oh, misalnya acid free atau apa, kayak jenis kertas yang seperti apa. Bahkan kan kita ngobrol kemarin sama siapa yang di sini edisi, Mas iya, itu saya ngobrol. Dia bilang, Mas ini kertas juga standarnya udah museum. Waduh, udah serem juga kan. Nah, kenapa saya bilang itu masalah? Memang ada masalahnya. Saya jujur aja ada masalahnya, saya nggak nutup-nutupin. Memang kadang-kadang kan kita harus, galeri tanggung jawabnya adalah memberikan satu knowledge baru untuk para terutama kolektor baru yang mau mengenal kertas. Selain itu kan opsional juga Mas, kayak misalnya gini,
saya tuh kanvasnya mahal bener. Nah ini ada, oh boleh nih gini, kan masih ada nama orangnya gitu. Nah kadang-kadang kan asal bisa artis tuh eksplorasi juga ke bidang lain, mungkin ya secara ekonominya juga kan pemikirannya ada lah ke situ. Kita nggak bisa juga nutupin itu. Kadang-kadang misalnya dia eksplorasi juga, tapi kan kalau galeri mikirnya, oh coba nih opsional gitu. Jadi ada opsionalnya juga, ada apa juga. Nah galeri gunanya menjelaskan itu supaya mereka yakin gitu dengan apa yang dia beli gitu. Jadi galeri memang tugasnya buat gitu, buat satu bukan pasar, kedua ya meyakinkan orang untuk apa-apa dan tanggung jawabnya ada di galeri sekarang bolanya gitu kan. Senimannya memang harus kita jelasin juga, kamu kertasnya bener kan? Saya secara teknik nggak terlalu ngerti urusan kertas misalnya. Ya kita juga harus belajar, Mas ini bisa sampai 100 tahun apa? Contoh fotografi. Fotografi itu saya print atau apapun itu bisa sampai 75 tahun, tergantung tintanya apa, printnya apa, itu kan ada spek khusus. Nah, seniman sendiri sekarang menurut saya kalau dengan kesadaran tadi memilih medium, dia pasti tahu banget itu. Kita bahkan galeri, oh gitu ya, gitu. Gimana sih Mas? Ini tuh bisa sampai 75 tahun, 100 tahun. Oh gitu, kenapa? Karena standarisasi pigmennya bla bla bla. Ya kita juga udah harus ngomongin dari dia juga deh. Oh gini Mas, ini gini-gini, jadi nggak usah worry gitu. Itu tadi, kenapa saya bilang gak usah worry, museum luar aja yang udah punya nama kayak gitu, punya kertas itu nyaris jutaan. Sedangkan kanvas dan patungnya aja 30.000. Berarti kan berbandingnya 70. Terus dari segi penyimpanan kayak kata Bu Andono, ya memang kalau penyimpanan lebih gampang kan, dia kan berbentuk tipis atau apa. Dan handlingnya gampang, apanya gampang. Itu juga walaupun bukan satu-satunya cara untuk membeli kertas karena itu. Tapi pemikiran opsional itu harus ada, saya bilang gitu. Jadi ya tugas galeri di sini ya untuk tadi itu meyakinkan bahwa yang beli itu safe gitu beli kertas. Dan saya juga pikir bahwa kertas itu kalau di luar negeri juga udah ada gituan, kenapa kita mesti takut gitu. Dan itu harus equal tadi, saya balik-balik aja. Mesti sama dengan karya lain, karena kalau seniman bikin sketch di kertas, tergantung tujuannya apa. Oh ini saya Mas bikin sketch dulu, baru ke kanvas gitu kan. Oh itu sketch kamu? Iya. Ada juga seniman yang memang dengan penuh kesadaran saya itu mau bikin karya, sketching, ya udah. Sketch itu berakhir di final karya gitu kan. Itu aja sih menurut saya. Makasih. Saya balik lagi ke mungkin ke semuanya. Berkenaan Bu Aan tadi misalnya mulainya itu dari etching ya, dari karya Tisna misalnya. Tapi pengalaman Ibu kemudian juga meluas ya sampai mengelola baca. Kemudian muncullah generasi baru seperti Mujahidin Nur Rahman yang juga pernah dikelola, pernah manajemennya di bawah Bu Aan. Ini kan kertas dalam dua praktek dua seniman ini sangat jauh berbeda gitu. Jadi kita melihat sekarang saat kita bicara tentang karya berbasis kertas itu sudah melampaui atau beyond drawing, print dan yang konvensional kita kenal. Dan tidak semuanya tapi cukup banyak peserta kali ini di Arjakarta Papers yang menunjukkan gejala praktek seniman yang benar-benar melihat secara konseptual mereka membutuhkan kertas gitu, karakteristik bahan kertas ini untuk merealisasikan karyanya. Pengalaman Bu Aan gimana ini melihat keluasan praktek seperti ini? Munculnya itu sejak kapan? Apakah BACAA misalnya yang bisa Ibu jadiin parameter atau memang secara individual kalau buat teman-teman galeri tiba-tiba muncul nih generasi seniman yang sejak awal konsep karyanya memang paper base gitu. Saya pengen tahu. Mungkin buat teman-teman ini bisa berharga. Seniman pertama yang tidak menggunakan paper sebagai traditional print, serigrafi, etching, dan sebagainya yang kita manage adalah Mujahidin Nur Rahman. Dan semua karyanya unik dan memang dia memilih medium itu karena berkaitan dengan konteksnya. Jadi seperti Ara tadi
tidak mulai dari medium, tetapi konteks dia memang seperti itu. Mujahidin itu pada dasarnya selalu di STEM sebagai seseorang yang teroris, ya. Teroris karena dia di STEM-nya adalah teroris. Dia menggunakan paper yang dia pikir sebagai soft power. Nah, tetapi dia masih menggunakan simbol-simbol, misalnya senjata, peluru, pesawat tempur dan sebagainya, untuk membuat sesuatu yang simetris. Sebagian besar karyanya simetris, dan dia menggunakan itu to express the soft power. Nah, itu saya pikir seniman yang cukup beda pemilihan medium karena konteks yang dia pilih, dan kemudian saya banyak melihat beberapa seniman yang udah meninggal juga, misalnya Fajar Siddiq. Saya juga banyak punya koleksinya, Lian Sahar, atau Aming Prayitno yang menggunakan paper sebagai media. Itu dari tahun 70-an loh, ya, dan itu bukan seniman baru, bukan seniman kontemporer. Kalau kita lihat Fajar Siddiq, papernya, tahun 70-an, amazing ya. Jadi sebenarnya zaman dulu pun penggunaan media paper itu sudah super common, bukan hanya untuk etching, bukan untuk traditional work on paper ya. Saya pikir itu kemudian saya merasa bahwa saya harus menggali lebih jauh ke arah seniman-seniman zaman dulu yang juga menggunakan medium paper sebagai basis karyanya. Karena Bu Aan menyinggung itu, jadi ini berkenaan dengan misinya Bu Aan soal artis estate management. Tadinya saya berharap memang ada yang bawa gitu, paling, atau lebih tepat saya berharap Bu Aan justru yang membawa ke acara ini, tapi saya nggak tahu sudah terhubung atau sudah terdeteksi oleh Bu Aan atau enggak. Salah satu perupa yang menurut saya melakukan eksplorasi kertas cukup gila-gilaan di masa hidupnya itu Pak Setiawan Sabana. Jadi ketika orang, misalnya sejumlah teman yang saya temani untuk melihat karya, misalnya mereka tentu saja banyak yang kagum, banyak yang senang dengan karyanya Widi Pangestu yang dibawa oleh CG Arts kali ini. Kemudian mengatakan bahwa ini baru banget ya, ada seniman Indonesia mengolah kertas sampai seperti ini. Bahwa muncul generasi baru seperti dia ya kita senang ya, tapi kalau dibilang baru banget ya enggak ya, karena salah satu yang juga sudah sampai ke sana itu almarhum Pak Setiawan Sabana. Oke, balik lagi teman-teman, buat teman-teman yang ini, yang galeri ini, dia udah siap nih, karena memang beberapa senimannya eksplorasi kertasnya gila banget. Tapi buat Andi atau Dira gitu dari Ruang Dini atau Galeri Nadi, apa gitu eksplorasi paper yang tiba-tiba buat kalian sebagai galeris, wah ini kertas diapain lagi, kenapa kertas, bisa nyampe enggak nih? Atau justru buat kalian ini seru banget, ternyata kertas sudah didorong atau diolah oleh si seniman A, B, C, apa segala macam sampai ke begini gitu. Itu buat teman-teman gejala seperti ini atau perkembangan semacam ini gimana gitu, harus mau disikapi seperti apa? Silakan. Tes. Ya, jadi sebenarnya kalau di Nadi sendiri juga belum ada ya sebenarnya yang khusus mengeksplorasi kertas sebenarnya ya. Jadi kebanyakan kalau seniman dari Nadi ya dia explore maksudnya lintas media juga, lintas medium. Jadi dia tidak hanya bekerja di kanvas saja atau di paper saja atau di objek saja, itu nggak ada yang khusus. Dan menurut saya itu juga sesuatu hal yang sangat baik ya, karena maksudnya jadi ada fleksibilitas dan juga itu dari situ timbul pertanyaan kayak
jika ada yang menggunakan kertas, kenapa dia menggunakan kertas dan bagaimana dia memperlakukan kertasnya, itu menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu. Karena berarti dengan dia memilih untuk menggunakan kertas, itu berarti dia sudah mempunyai konsep atau mempunyai pikiran tertentu tentang apa yang mau dia sampaikan, dan menurut seniman-seniman itu mungkin cara paling baik untuk menyampaikan itulah dengan kertas ya. Karena seperti bisa dilihat juga di seniman yang kita bawa saat ini, seperti contohnya Mas Agus Wage, dia mungkin selama ini memang sudah sering untuk menggunakan medium kertas, tapi biasanya dia melakukan drawing dan watercolor lah di atas kertas, tapi kali ini dia membawa konsep lain dengan menyajikan ya laptop yang dibuat dari kertas, dan itu menurut saya cukup menarik karena dia tidak hanya sebatas menggunakan kertas untuk ya memindahkan gambar dari kanvas ke kertas, tapi ya itu menggunakan kertas untuk menyampaikan pemikiran dan inspirasi dia sendiri. Demikian juga tapi ada juga seperti seniman yang kita bawa juga, Muhammad Yakin contohnya, yang baru berpameran tunggal tahun lalu ya di Galeri Nadi. Pada pameran tunggal tersebut dia menggunakan medianya kanvas, tapi di pameran itu juga dia menampilkan kertas-kertas hasil sketch dia, hasil analisa dia, hasil eksperimen dia tampilkan di situ sebagai prosedur untuk cara dia menghasilkan karya kanvas tersebut. Jadi dari situ juga bisa dilihat ternyata kertas juga bisa digunakan untuk menyampaikan proses cara berpikir dari seniman itu sendiri. Dengan itu juga lebih menyampaikan apa maksud dan apa konsep dari karya-karya yang dibuat dari seniman. Itu menurut saya juga salah satu ya kegunaan kertas dan pentingnya karya-karya kertas yang harus lebih diperhatikan dan lebih didokumentasikan kalau menurut saya. Karena satu lagi balik ke cara penyimpanan kertas tadi, di mana penyimpanan itu emang lebih sulit dibandingkan dengan kanvas dan karya seni medium lainnya. Tapi jika didokumentasikan dengan baik, itu bisa menjadi kayak sesuatu arsip ya mungkin ya. Arsip dari perjalanan masing-masing seniman dari awal dia berkarya hingga saat ini. Itu sih menurut saya pentingnya kertas. Oke. Oh, Andi. Kalau kita pengalaman di kertas sebetulnya selain apa? Selain yang drawing tadi. Oh, yang drawing, iya. Mungkin ada yang tiba-tiba Ada sebetulnya, cuman ya waktu itu kita kerjasama sama Krisnamurti Suparka itu juga, ya kan? Jadi saya baru lihat bahwa kertas itu keren banget pas dia kerjain. Awal-awal dia pulang ke Indonesia, jadi makanya saya pasti lihat ini sih keren banget, saya bilang gitu. Lu pasti bagus nih gitu kan untuk ditonjolin di Indonesia karena masih jarang, saya bilang gitu. Nah saya berani itu. Saya akan berani sih, kertas nggak ada masalah buat saya, karena saya tadi pikir-pikir itu equal juga, dan kan kalau kita lihat tadi saya bilang bahwa kertas itu sama aja sebetulnya sama medium lain, cuman orang masih worry aja sebetulnya, itu aja worry-nya itu penyimpanan, jamuran gitu-gitu loh. Jangankan itu, kita kasih karya fotografi nanti ada pasparto, bintik-bintik dia udah bingung duluan, sebenarnya kan itu bisa diganti, makanya mungkin ada pengetahuan khusus jenis kertas ya, kalau kata Mas Dira mesti ada diarsipkan ya, itu bener banget. Justru saya di sini sebagai galeri kita nggak takut sama kertas sebetulnya, malah kita tuh mau membangun kertas ini bersama-sama juga semua galeri dan ya juga Jakarta, karena saya udah lihat juga kalau di luar sana juga itu tuh bukan hal-hal yang kayak menakutkan atau apa, nggak juga. Jangan berpikir juga kalau kertas itu udah pasti murah misalnya gitu. Ada juga bisa pikiran gitu, tapi kalau kita lihat seperti seniman luar yang berbasis kertas, contoh aja ya, Raymond Pettibon. Dia yang desain Black Flag, iya. Itu kertas dengan tinta Cinanya itu, atau bolpen, itu harganya bisa 400.000 US, berarti kan aneh. Wah, kertas tapi 400.000, 6,5. Di kita kan masih nggak bisa, bukan nggak bisa, belum menuju ke sana. Karena kesiapan infrastruktur seni juga, dan kolektornya juga harus siap dengan hal-hal seperti ini. Jadi edukasi terus, seperti Jakarta tiap tahun ada, dan kita juga sebagai galeri apapun yang terjadi, mau penjualan nggak penjualan kita tetap ikut. Karena apa? Karena kita tadi misinya adalah tadi kita naikin dia dan liatin pasar. Kalau masalah nanti apa urusan belakang, tapi kamu ada pasar dulu gitu loh. Saya bilang gitu. Makanya kita di situ ada mentoring, ada brief. Saya juga ke artis itu saya membangun gitu, membangun mereka. Udah kamu bisa nih pasti gitu. Jadi saya ada briefnya, ada apa gitu. Mentoring sih nomor 1 di kita gitu. Makasih. iya. Ya sebenarnya balik lagi sih ke jawaban pertama saya, ya medium itu apa, konsep dari seniman itu come first sebelum medium. Ya medium itu buat aktivasi
si konsep dan konteksnya karyanya gitu. Kita punya Irfan jelas bekerja sama dengan Ara dari awal. Ya dia sangat fokus dengan kertas, tapi tujuan dia menggunakan kertas juga digali sama dia, diperdalam terus menerus. Kita juga support apa yang kita bisa dari galeri yang kita bisa kerjakan untuk mengkonservasi karyanya dan segala macam, merawat karyanya, kemudian kita juga edukasi ke kolektornya dan segala macam. Jadi ya. Oke, saya kira kita di kehabisan waktu seperti biasa, tapi saya harus berterima kasih kepada teman-teman, kepada Bu Aan, Mas Andi, Dira, dan Freddy sudah bersedia berbagi beberapa hal yang tersinggung selama obrolan kita barusan. Moga-moga akan lebih seru di sesi-sesi berikutnya dengan pihak-pihak lain. Misalnya satu, kita akan mendengarkan perspektif atau pandangan si senimannya sendiri. Beberapa seniman kami undang untuk nanti ngobrol-ngobrol di sesi yang lain. Kenapa mereka secara khusus misalnya secara spesifik memilih kertas dan pengen ngapain gitu. Jadi apa yang mereka ingin kejar, apa yang ingin mereka capai. Kemudian aspek teknis tadi yang tadi banyak stigmanya, repot lah apa segala macam bermasalah kertas. Nanti akan ada sesi, kita ada teman-teman dari Institut Konservasi, juga dari Studio Arte yang akan secara spesifik ngomong tentang apa sih, bagaimana sih secara teknis bahwa kertas itu bisa dijaga, bisa dirawat dan punya versatility, punya daya tahannya sendiri gitu. Sekali lagi terima kasih dan semoga teman-teman mendapatkan hal-hal yang menarik atau baru dari bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih.